Kembali lagi teman-teman bersama Mas Izul lagi. Oke. Sekarang mungkin tentang tasawuf dan ruh. Iya. Manusia ataupun makhluk hidup itu kan seringkali kita mendengar ada istilah jasmani dan rohani. Kalau secara jasmani kita paham betul bahwa fisik yang terlihat ini adalah jasmani. Sedangkan ruh itu kan hal-hal yang nggak terlihat, hal-hal spiritual. Nah itu Mas Izul, apa sih sebenarnya ruh itu? Oke. Jadi ruh itu adalah kondisi manusia, keadaan manusia, tubuh manusia yang bukan fisik. Jadi kita, ini fisik ya, saya fisik ini. Ternyata di dalam fisik ini secara gaib, di dalam fisik ini ada ruh. Yang ruh ini menjadi penggerak dari fisik ini, pengatur fisik ini. Itu ruh. Jadi ruh itu tidak bisa dilihat, namun ruh itu yang kemudian menggerakkan kita, yang membuat kita hidup seperti ini loh. Itu ruh. Karena ada ruh kita hidup. Dalam tasawuf ada yang lebih spesifik nggak? Kalau dalam tasawuf disebut an-nafs. Nafas itu orang itu sebenarnya itu tidak ada, tapi diadakan oleh yang ada. Orang itu diadakan oleh yang ada itu. Nah, cara mengadakannya gimana? Fisik itu ibaratnya gini, benda mati, kemudian ruh. Makanya dalam Quran itu ketika arba'ina yauman nufikha fi ruh itu loh. Jadi manusia itu akan dimasuki ruh lewat malaikat ketika di perut ibunya 40 hari. Nah, itu Imam Ghazali membahas tentang ini, tentang bahwa manusia itu an-nafs, orang baik, orang buruk. Kepada Allah itu tergantung ruh atau jiwa nafasnya itu. Artinya ruh itu adalah representasi dari jasmani. Iya, betul. Jadi apapun yang dilakukan jasmani kita itu yang akan dilihatkan kepada Tuhan kita ya, dengan ruhnya. Ya. Itu secara tasawuf ya. Iya, tasawuf seperti itu. Kemudian kaitannya tasawuf itu seringkali dengan hal-hal yang ghaib istilahnya, kan gitu. Bisa nggak kita tahu, orang itu tahu bahwa dari hal-hal yang dilakukan terus kita mengetahui ruhnya baik dan buruk, itu ada nggak yang bisa menjadi pandangan ataupun patokan untuk melihat hal tersebut? Gini, tasawuf ruh itu ya memang tidak terwujud secara kasat mata, Mas. Tapi keadaan ruh itu sesuatu yang nyata. Secara positif, orang yang baik pasti ruhnya baik. Orang yang sering memberi sodako, infak, pasti ruhnya baik. Kenapa? Karena hati itu yang jernih akan menimbulkan psikologi, menimbulkan fisik yang jernih juga. Makanya Imam Ghazali mengatakan bahwa orang yang kemudian lalai, dia berteriak sekeras mungkin, itu akan tumitul qalba, membunuh hati. Artinya apa? Orang yang tenang, orang yang sering memberi, orang yang baik itu hatinya baik gitu loh, Mas. Jadi fa inna dhahak tumitul qalba. Hati itu sebagai apa? Hati itu sebagai fisik itu sebagai wujud dari hati itu loh. Seperti itu. Di sebuah artikel ataupun tulisan saya itu pernah baca ini, Mas Izul. Karena
ruh itu dia berada di alam yang berbeda. Ada yang mengatakan ketika orang tersebut tidur, ruhnya keluar. Itu benar apa enggak itu? Nah, itu. Saya berargumen ini dengan riwayat cerita gitu. Ada orang mimpi bertemu dengan Nabi. Misalkan pengarang kitab Aqidatul Awam itu Said Ahmad Masduki itu mimpi bertemu Nabi. Atau kemudian Nabi Isra Mi'raj. Dalam ceritanya orang yang tidur itu bisa bertemu dengan Nabi, dia bangun bisa menceritakan mimpinya. Artinya apa, Mas? Artinya orang itu tidur secara fisik, tapi roh itu kemudian bisa keluar, bisa ya seperti itu, Mas. Kalau ceritakan seperti itu, dia bisa kemudian bertemu dengan Nabi, sesama roh. Makanya dalam Quran itu dzalikal kitabul la raiba fihi. Ada suatu kitab di sana dan itu bersifat ghaib. Ghaib ini harus kita imani, seperti itu, Mas. Jadi menurut orang tidur itu terkadang dia tidur secara fisik, tapi rohnya bisa kemudian bertemu dengan orang-orang soleh, orang-orang nabi-nabi. Dan ini Mas Yusuf, masih terkait tasawuf ini ya, karena banyak pertanyaan kalau masalah tasawuf ini. Iya. Ketika kita berbicara tasawuf, seringkali dikaitkan dengan sufi. Ya, ya. Dan sebagian orang yang menganggap dirinya orang syariat itu nggak sepakat dengan tasawuf, karena orang-orang tasawuf seringkali meninggalkan hal-hal syariat seperti itu bagaimana? Jadi dalam sejarah itu perdebatan syariat dan tasawuf itu memang ada, Mas. Orang tasawuf mengatakan yang penting hatinya suci. Orang syariat mengatakan yang penting kamu sholat syarat-syaratnya terpenuhi. Kemudian ada imam satu dan ini menggabungkan keduanya, mengintegrasikan, yaitu Imam Ghazali dengan karyanya yang besar itu kitab Ihya Ulumuddin. Apa di dalamnya? Bahwa tasawuf dan syariat itu bersatu. Orang yang bertasawuf dia harus mengikuti 3 hal. Pertama, dia harus bersyariat, kemudian hakikat, ketiga ma'rifat. Artinya apa? Tidak mungkin dia bertasawuf dan benar jika tidak bersyariat yang benar. Gitu, Mas. Jadi sudahlah, kita jangan berdebat tentang hal itu. Mari kita bersatu. Artinya bahwa orang yang bertasawuf dengan benar pasti dia akan melakukan syariat dengan benar. Ya, tentu, Mas. Nabi itu orang yang paling tasawuf. Tapi Nabi itu tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Bahkan jamaah tidak pernah kecuali satu ketika dia sakit, digantikan oleh Abu Bakar. Ini menunjukkan bahwa Nabi yang menjadi uswatun hasanah fid dini wad dunya wal akhirah seperti itu. Kita harus sebagai umatnya ya harus mengikutinya gitu. Ada nggak mungkin cerita-cerita yang mengatakan saya tasawuf, saya juga bertuhan, saya menyatu dengan Tuhan, jadi saya nggak perlu melakukan hal-hal syariat? Ada nggak? Cerita itu ada. Jadi di Arab dulu, di Jazirah Arab ada namanya Al-Halaj. Kalau di Nusantara ada namanya Syekh Siti Jenar itu loh, Mas. Saya pernah membaca apa ajarannya yang Manunggaling Kawula Gusti dan ajaran yang lain. Menurut saya ajaran ini dia memang bertasawuf dengan cara seperti itu, tapi tasawuf ini tidak perlu untuk disebarkan. Biarkan mereka dengan tasawufnya seperti itu, kita ya dengan cara-cara yang benar gitu, Mas. Karena apa? Karena kalau itu disebarkan kepada orang-orang awam ya kita ini wah rusak itu, Mas. Siti Jenar itu. Tapi saya tidak mengatakan dia sesat, enggak, cuma ajarannya ya silakan bagi Siti Jenar saja gitu.
Namun ada yang mengatakan jika dia mengatakan bersatu dengan Tuhan, itu kan ada yang mengartikan karena dia selalu melaksanakan perintah Tuhan, selalu melakukan hal-hal kebaikan atas Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan di situ ada Tuhan. Jadi menyatu dengan Tuhan maknanya seperti itu. Apakah itu dia tidak melakukan hal-hal syariat atau enggak? Mungkin banyak versi. Iya. Jadi saya nggak tahu juga bagaimana memandang hal tersebut karena kurang bacaan saya juga. Ya, pandangan saya itu kalau kita cerna bahwa Allah dalam diri kita. Allah dalam diri kita karena memang kita adalah ciptaan Allah. Itu bisa masuk akal, artinya bisa kita cerna gitu. Tapi dalam ajaran Islam, hal itu merusak, Mas. Merusak gitu. Kenapa merusak? Karena dia akan mengabaikan banyak hal. Maksudnya gimana? Dia akan kemudian, saya ini adalah Allah, saya ini kan menemukan bahwa, maaf dalam tanda kutip, kesombongan dalam hal kolbu ati itu loh. Bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalam arti ini adalah sholat, kamu sujud, kamu menghadap kiblat. Itu seperti itu. Itu dari ini masalah ini sudah dari dulu, Mas. Dulu itu ada kalangan setelah sahabat itu ada namanya Murji'ah. Ya, Murji'ah itu menganggap bahwa tidak perlu sholat, yang penting niat karena Allah dalam diri kita. Gitu-gitu. Dan ajaran ini oleh para ulama disebut ajaran yang sesat. Ada dalam kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri NU, seperti itu. Golongan-golongan yang sesat, termasuk salah satunya itu. Jadi ya kita lakukan seperti halnya para ulama-ulama yang kita contohkan. Masih dengan tasawuf dan ruh. Oke. Ruh itu kan sesuatu yang tidak terlihat, sedangkan raga ataupun jasmani kita itu rapuh seperti ini. Jadi apakah nantinya setelah mati, apakah ruh itu juga mati atau bagaimana? Jadi berbicara dengan ruh ya, jiwa ini, ruh ini akan selamanya ada, Mas. Kenapa? Karena ruh ini adalah sesuatu yang menjadikan manusia itu selamanya ada. Maksudnya gimana? Imam Ghazali mengatakan orang itu ketika mati, jiwanya itu akan selalu ada. Makanya Imam Ghazali dalam pendapatnya, orang fisik mati itu adalah orang di dunia. Tapi kemudian ketika selesai di dunia, ada namanya Yaumul Kubur, hari di kuburan, atau Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan setelah dikubur, dibangkitkan. Yaumul Hasr, setelah dibangkitkan kemudian di padang mahsyar yang begitu. Yaumul Hisab, setelah itu dihitungkan amalnya. Dan dihitung amalnya di padang mahsyar itu jiwanya, Mas. Fisiknya udah nggak ada dia, tapi jiwanya ada. Dan kemudian di surga dan neraka itu yang sakit, yang nikmat itu jiwanya. Jiwa yang selamanya ada. Pendapat ini kemudian cocok dengan pendapat tahu filsuf namanya Plato, ya itu. Plato mengatakan seperti itu, dan Imam Ghazali juga, satu lagi filsuf Islam namanya Al-Farabi. Seperti itu juga. Bahwa ruh itu akan selamanya ada. Itu. Terkait ruh dan tasawuf. Mungkin kesimpulannya, Mas. Kesimpulan saya bahwa kalian
memang adalah fisik. Tapi jangan lupa kalian punya roh. Kalian makan untuk fisik Anda. Tapi kalian juga perlu sholat, perlu zikir, perlu muhasabah untuk menenangkan roh kita. Karena dalam diri kita ada roh dan ada fisik. Seperti itu Mas, mungkin kesimpulannya.